Sudah ditegur nih sama si Pak Gita Ini baru. pacar kamu. Tanya so. Ini pacar aku. Sebentar. Ini suami saya. Sini. Kamu datang ke sini kok nggak bilang-bilang sama Ya aku? gimana aku mau bilang sama kamu? Kamu nggak ada kabar. Aku nggak Vin. punya nomor kamu. Sekarang itu masih jam kerja. Kamu berani-beraninya ya kamu datang ke sini ya? Mas, kenapa kamu jadi marah-marahin aku sih, Mas? Aku datang ke sini tuh demi nemuin kamu. Kamu bertahun-tahun nggak pulang. Kamu nggak ngabarin aku gimana kondisi kamu di sini. Aku tahu. Ya. Aku emang nggak pernah pulang, cuman Ya tapi kan maksudnya apa? Mbak ini benar suaminya? Ini pacar saya, Mbak. Di kota yang seluas ini, gimana caranya aku nemuin suami aku ya? Aku bahkan gak tahu perusahaan dia yang sebelah mana. Bangunan yang tinggi di sini banyak. Apalagi aku juga gak tahu nama perusahaannya apa. Aku bakal lebih sulit nyari dia. Sekarang kabar dia gimana ya? Bertahun-tahun dia nggak pulang ke rumah, nggak ngabarin aku. Seolah-olah aku udah bukan lagi istri dia. Entah dia masih ingat atau enggak sama aku. Sekarang aku datang ke sini buat ketemu sama dia, buat nanya keadaan dia, dan nanya juga apa alasan dia kenapa sampai dia ngilang. Kalaupun dia udah enak kerjanya, kenapa dia nggak cari aku? Aku selalu doain yang terbaik buat dia, sekalipun dia mungkin udah lupa sama aku. Sekarang aku cuma tinggal cari cara gimana aku bisa nemuin dia. Aku harus pergi ke satu-satu perusahaan buat tanya dia. Semoga aja namanya ada di daftar perusahaan itu. Aku nggak boleh sedih. Aku datang ke sini kan buat ketemu suami aku. Jadi aku harus senang. Aku kayaknya lebih baik buat cari tempat tinggal dulu sementara. Tapi ini kan mumpung masih jam kantor, pasti dia masih ada di kantornya. Kalaupun dia beneran kerja di kantor, pasti dia juga gak bakal pulang kan hari ini. Gak ada waktu buat aku cari tempat tinggal. Mending aku langsung cari ke kantor aja. Padahal aku janjian jam 9 ini, udah jam 9 lewat nih. Kenapa masih belum datang juga ya? Apa mungkin nggak jadi? Nggak mungkin deh. Kalau misalkan nggak jadi, nanti kan dia sendiri yang rugi. Kan dia yang itu, bukan aku. Udah, aku coba duduk dulu deh di sini. Nggak asing ya? Mas, Vina, lu Gita? Iya. kenapa? Kenapa kamu ada di sini, Vin? Aku kesini ada tujuan. Kamu ngerantau juga ke sini? Enggak. Enggak. Mas, kamu apa kabar? Ya, Lama nggak aku ketemu. baik sih. Ya kita udah lama nih nggak ketemu. Jadi memang dulu kita akrab banget ya waktu masih di desa kan. Iya. Nah jadi gini Vin, kenapa aku ada di sini sekarang? Kamu kan tahu sendiri dulu aku di desa kan ikut papa aku untuk menjabat di sana.
bukan menjabat sih, tapi penempatan di sana. Jadi sekarang aku udah balik lagi ke kota aku sendiri. Oh gitu ya, dari sekian tahun ya kita nggak ketemu Mas, gak nyangka bisa ketemu, gak sengaja kayak gini, mana tiba-tiba duduk di satu tempat yang sama lagi. Ya aku kira barusan itu bukan kamu, Vin. Aku juga Aku nggak lihat-lihat tadi. buru-buru mau duduk nih dari sana. Kenapa tiba-tiba ada orang duduk juga? Iya, Vina tadi nggak lihat kalau ada orang juga, soalnya lagi sibuk cari dompet takut ketinggalan. Oh ya, karena Mas kita udah cukup lama tinggal di sini, Vina pengen tanya sesuatu. Di kota ini ada berapa perusahaan ya, Mas? Setahu aku ya, di kota ini ada 9 perusahaan atau lebih gitu, Devin. Tapi ngomong-ngomong, kamu nanyakan ini perusahaan, kamu mau ngelamar kerja di sana? Enggak, Vina nggak mau ngelamar kerja, Mas. Vina lagi cari suami Vina yang udah bertahun-tahun gak pulang merantau ke kota ini. Jadi Vina berkeinginan buat cari di satu demi satu perusahaan yang ada di kota ini. Makanya Vina tanya sama Mas kita, kira-kira di sini ada berapa banyak. Jadi nanti Vina bisa cek satu-satu, siapa tahu suami Vina ada di sana. Kamu nggak menanyakan sama suami kamu nama perusahaannya apa dan lokasinya di mana? Jadi kalau misalkan sudah ada alamat, jadi kamu tinggal menuju aja ke kantor itu, Vin. Dan aku juga nggak bakalan nggak tahu, pasti tahu semua perusahaan yang ada di sini. Tapi kalau misalkan nggak ada alamat kayak ini, cuman dia bilang kerja di suatu perusahaan, ya aku juga bingung karena di sini juga banyak perusahaan. Ya masalahnya sebelum dia berangkat ke kota ini, dia cuma bilang kalau bakal ngerantau, Mas, dan bakal kerja di suatu perusahaan, entah keterima atau enggak. Jadi Vina nggak tahu perusahaan itu namanya apa, karena selama bertahun-tahun ini dia hilang, nggak ada kabar. Dia nggak pergi nanyain kabar Vina, dia bahkan nggak pernah pulang, bahkan ngasih uang belanja pun dia nggak pernah. Jadi itu adalah tujuan Vina, kenapa Vina datang ke kota ini. Jadi kamu mau nyusulin suami kamu? Iya, Mas, Vina pengen tahu keadaan dia, dan Vina juga pengen tahu kenapa dia bisa gak ingat sama Vina. Aku nggak mau nakut-nakutin kamu, Vin, karena kehidupan di desa sama di kota itu jauh berbeda, Vin. Kamu juga harus punya sifat curiga sama suami kamu. Kalau misalkan dia nggak ada kabar, ya kamu harus cari tahu. Kamu bilang sama suami kamu kalau kamu mau kesini nggak. Kalau misalkan orang hidup di kota besar kayak gini, jadi kalau misalkan imannya nggak kuat, dia bisa dibilang apa ya, dia gampang terbawa sama wanita nggak benar. Iya, ya mudah-mudahan suami kamu nggak seperti itu. Ya mungkin memang suami kamu memang sibuk kerja ataupun apa ya, dia sibuk banget lah kerja, dia nggak bisa ngomongin kamu. Ya mungkin kayak gitu. Ya aku harap suami kamu nggak bakalan main-main lah sama kamu. Jadi gini aja, Vin, aku masih ada kerjaan, aku mau ketemu klien dan aku nggak bisa nih nemenin kamu. Tapi kalau nanti kamu butuh aku, ini ada alamat aku nih, nanti kamu tinggal ke rumah aku aja. Ya udah kalau gitu, makasih ya, Mas. Jadi kamu nanti kabarin aku ya, soalnya kamu di sini juga sendiri di kota ini. Jadi kamu hubungin aku aja nanti. Itu aku mau lanjut dulu ya. Iya, makasih ya, Mas. Iya. Kehidupan di kota sama di desa mungkin emang benar-benar jauh berbeda. Karena pastinya di sini lebih banyak perempuan cantik yang jauh lebih baik dari aku. Dan semoga aja suami aku gak tergoda sama wanita manapun. Aku simpan aja, aku pasti butuh suatu saat.
Mas. Alhamdulillah, akhirnya sekarang bisa membuahkan hasil. Udah lama aku merantau keluar kota di sini. Yang awalnya aku susah nyari pekerjaan, ikut orang, kuli bangunan, ikut proyek. Tapi sekarang aku bisa memetik buahnya. Aku bisa kerja di perusahaan dan aku juga udah dipercaya sama seseorang sampai-sampai aku jadi pemimpin di sini. Nggak nyangka banget, ternyata emang bener kalau kita semangat, kalau kita mau berusaha, pasti apa yang kita inginkan pasti tercapai. Walaupun saingan di sini nggak seperti di desa. Kalau di desa nggak terlalu ketat, tapi kalau di sini luar biasa deh. Memang benar ya kata orang-orang, kalau belum siap mental jangan pernah merantau keluar kota. Emang tanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan baik. Kak Umar, Oh, enggak, aku sampai boleh bilang duduk Mbak. nih. Silakan, gak apa-apa. Kok berbeda? Nggak kayak kemarin-kemarinnya kamu? Ya, kenapa? Oh iya, selamat ya Pak, sudah jadi manajer di kantor kita. Iya, terima kasih. Sudah jadi manajer nih. Ya namanya juga orang sudah ini kan apa, sudah bekerja keras pasti akan mendapatkan buahnya. Iya sih. Aku gak pernah kepikiran bahwa sekarang aku bisa seperti ini, karena aku dulu berangkat dari desa tidak punya apa-apa, hanya ya mengandalkan ijazah. Tapi sekarang aku bisa jadi pemimpin di perusahaan sini. Ya itu sudah rezekinya Mas sih, karena Mas sudah berjuang dan berusaha selama ini. Oh iya, mungkin gimana ya cara ngomongnya ya? Apa Mas? Aku juga ada yang mau diomongin sih sama Mas. Iya Mas Kak, dulu deh, nggak apa-apa. kamu masih tetap ini kan sama aku? Baru juga yang mau diomongin itu Mas, malah Iya. aku nih yang tanya balik sama Mas harusnya. Aku Mas sebenarnya masih mau bingung, sama- nggak enak juga mau ngomong gitu. Ya aku juga mau ngomongin itu sebenarnya sama Mas Umar. Takutnya Mas Umar sudah jadi manajer, gak mau lagi sama pegawai yang ya cuman pegawai biasa kayak gini. Kata siapa? Aku mah kalau sudah serius sama orang, aku nggak pernah main-main kah? Oh ya, mungkin kemarin-kemarinnya aku nggak bisa nuruti semua keinginan kamu. Tapi untuk hari ini dan kedepannya, mungkin aku bisa wujudin semua keinginan kamu. Ya sebenarnya aku juga pengen rumah sih Mas, soalnya kan aku masih belum punya rumah. Emang Mas mau beliin aku rumah? Ya boleh. Ya, kebetulan sih ada perumahan elit, masih baru juga, baru buka tuh. Di mana itu kalau boleh tahu? Di sana sih, jalan ke Jember. Itu Jangan mau coba lihat ntar. Ya pulangnya aja nggak apa-apa. Kalau sekarang kan masih jam kantor. Ini sih bener. Tapi Mas emang ini mau serius sama aku? Iya, aku bakalan serius sama kamu dan mungkin secepatnya aku bakalan lamar kamu. Mau kan? Ya mau. Tapi sebelum itu aku pengen ini dong kenalan sama orang tua Mas. Kapan-kapan diajak deh ke rumah Mas yang di desa. Baik, nunggu cuti dulu ya. Kan deket. Ya kan cuma 1 jam Mas. Ngapain harus nunggu cuti? Weekend deh, weekend besok. Kebetulan aku juga nggak ada acara juga. Kan Mas sudah sering ke rumah aku. Gantian dong sekarang aku yang ke rumah Mas. Gimana ya kalau aku nolak? Kenapa?
Enggak apa-apa. Maksud aku kalau weekend, maksud aku kalau cuti kan kita bisa lama. Itu maksudnya, kalau cuman weekend kan cuman sehari. Jadi kamu masih kurang ini nanti ngobrolnya sama orang tuaku. Oh gitu. Ya, tapi cuti kita kan masih lama, Mas. Ya, aku kan sekarang sudah jadi pimpinan. Jadi nanti aku atur deh. Gimana? Boleh sih. Udah nunggu cuti ya? Iya, nunggu cuti aja. Ya udah. Aku mau ke ruangan aku dulu. Nggak enak kalau emang kamu mau duduk di sini dulu, nggak apa-apa. Ya, tadi lagi aku juga ke dalam kok. Ya udah, aku duluan ya. Nanti aku kabarin ya kalau Iya. misal jadi rumahan itu. Baik. Nggak nyangka ya Mas Umar sekarang sudah jadi orang penting di sini. Kemarin masih awal-awal masih jadi pegawai kayak aku. Sekarang sudah jadi manajer, mimpin perusahaan yang bisa dikatakan besar. Ya aku bersyukur sih Mas Umar juga masih mau sama aku meskipun dia sudah punya jabatan yang lebih tinggi. Ya semoga aja sih Mas Umar memang benar-benar jodoh aku. Mas Umar tulus setia sama aku sampai nanti kita nikah, punya anak, punya cucu. Ngomong-ngomong, mana sih si Dita? Lama banget deh. Ke dalam aja deh. Benar nggak ya ini perusahaannya? Kalaupun benar, ini udah termasuk perusahaan terakhir yang aku datengin. Semoga aja apa yang aku cari ada di sini. Ya, kalaupun aku juga gak menemukan apa yang aku cari di sini, aku harus berlapang dada, aku harus nerima kalau keadaan kali ini gak mendukung buat aku ketemu sama suami aku. Aku coba aja dulu. Kenapa di sini gak ada yang jaga ya? Oh, ini ada Mbak. Permisi Mbak. Iya, cari siapa? Mbaknya kerja di sini. Iya saya kerja di sini. Kebetulan banget Mbak, saya mau tanya. Iya. Apa benar ini perusahaan Channel Production? Iya benar, Mbak. Saya di sini lagi cari seseorang Mbak. Kalau boleh tahu siapa ya? Namanya Hartamaji Mbak. Mungkin Mbaknya tahu. Mungkin dia juga kerja di sini. Hartamaji ya? Perasaan gak ada yang namanya Hartamaji deh. Tapi kalau Mbaknya yakin kalau yang Mbak cari itu kerja di sini, Mbak boleh kok masuk nunggu biar aku cariin orangnya di mana. Beneran nggak apa-apa Mbak? Iya gak apa-apa. Makasih banyak ya Mbak. Kalau gitu saya mau ikut Mbaknya aja masuk. Ya udah, ayo. Mbak, saya beneran nggak apa-apa. Saya takut diusir Mbak karena bukan karyawan di sini. Enggak lah, Mbak, gak apa-apa. Lagi pula kan gak masuk juga kan dalam kantor. Oh ya, Mbaknya gak apa-apa kan nunggu di sini? Biar aku cari dulu orangnya. Nggak apa-apa banget Mbak. Malah saya minta maaf karena udah ngerepotin Mbaknya. Enggak kok, gak ngerepotin. Oh ya, ya tapi emang bener sih namanya Hartamaji itu emang gak ada di sini. Apa mungkin dikenalnya nama panggilan mungkin ya? Iya Mbak, mungkin siapa tahu aja kan. Saya soalnya udah dari 3 perusahaan, terus saya nggak nemuin orang itu. Siapa tahu ini adalah harapan terakhir saya. Iya udah deh, biar aku tanya dulu ya sama teman-teman aku. Kamu tunggu di sini ya. Iya. Alhamdulillah, akhirnya aku ketemu sama orang baik. Semoga aja dia bisa ngebantu aku. Gabut banget, nggak ada kerjaan. Ngapain ya? Kerjaan sudah pada beres semua. Biasanya kalau kayak gini ngobrol sama Mas Umar. Tapi Mas Umar sudah jadi orang penting tuh sekarang di perusahaan. Nggak mungkin tuh kayak kemarin-kemarin lagi. Ngapain ya? Mau keluar tapi nggak ada temen.
saya di sini lagi nyari seseorang, terus tadi ada mbak-mbak yang bantuin saya buat cari orang. Oh gitu. Kerja di sini Mbak? Kemungkinan besar kerja di sini ya. Saya juga nggak tahu mbak, makanya saya nyari namanya, gitu. minta tolong dicariin gitu. Siapa tahu emang kerja di sini. Kenapa nggak masuk ke dalam aja, tanya sama bagian resepsionis Mbak, daripada di sini kan? Saya takut mbak, saya juga gak ngerti apa-apa karena saya bukan dari orang sini, saya dari desa mbak. Oh dari desa, pantesan kayak orang asing gitu. Iya. Mau masuk ke dalam kantor aja yuk, daripada di sini panas. Nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa, yuk yuk. Yuk mbak, sini. Tapi nanti kalau misal saya diusik, Enggak kira. Yuk mbak. Loh, di sini mbak, di atas aja. Oh nggak apa-apa, di sini duduk sini aja, kita cerita-cerita sambil nunggu orang yang mbak maksud. ya sebenarnya orang yang saya maksud itu suami saya mbak. Oh suami mbak. Kalau boleh tahu di desa mana? Saya dari desa Wonosari mbak. Wonosari ya. Oh, Wonosari. Kebetulan pacar saya juga dari sana, Mbak. Kampung halamannya di sana, tapi masih belum pernah tuh diajakin ke sana. Oh mbaknya punya pacar orang sana juga. Iya, benar. Kebetulan banget dong kalau gitu, nanti kita siapa tahu bisa tetanggaan. Iya, dan dianya juga kerja di sini kok, Mbak, sama. Namanya siapa mbak emang? Kalau boleh tahu ya siapa tahu saya nanti, tapi nggak usah deh mbak. Takutnya saya nggak tahu nanti saya malu. Enggak kok, dia itu pacar saya baru diangkat sih kemarin dari manajer di sini. Hebat banget ya pacarnya mbak. Pasti orangnya berwibawa, terus pasti penyayang juga. Ya, aku Orang-orang juga. yang jadi pemimpin kan pasti jiwanya bijaksana. Ya aku juga berharap sih aku sama dia itu berjodoh karena memang ya sudah lama pacarannya. Amin, saya doain semoga benar-benar berjodoh. Amin. Terus selamat juga buat mbaknya ya, karena bisa ketemu orang yang ya bisa dijadiin pendamping mbaknya. Mbaknya juga kelihatannya orang baik. Semoga aja calon suaminya juga baik. Amin. Kalau suami Mbak sudah lama kerja di sini? Saya kurang tahu mbak suami saya benar kerja di sini atau enggak, karena sebenarnya suami saya udah hilang beberapa tahun, dia nggak pulang-pulang. Terakhir dia gitu. pamit, dia cuma bilang kalau dia mau kerja di kota ini. Oh gitu, lama nggak pulang. Hati-hati loh Mbak. Soalnya kan zaman sekarang banyak tuh cowok-cowok. Ya gitulah, semoga sih. Udah sama Mbak Ega? Oh iya. Mbak, Loh, kok bisa sama Mbak Ega sih, Mbak? Barusan dianya ada di situ duduk-duduk, ya udah aku ajak ke sini. Kok Denita kenal sama orang ini? Orang ini tadi ketemu Mbak di pagar. Oh ya, Mbak, aku minta maaf ya. Aku gak nemu orang yang Mbak cari. Namanya Harta Majikan. Gak ada ternyata di sini. Oh Mbak cari nama suami Mbak Harta Maji. Iya, Mbak Ega katanya kerja di sini. Ya aku kalau- cari-cari tuh di absen, tapi gak ketemu namanya. Gak ada kan, Mbak? Ya nggak ada emang Mbak. Kalau yang nama kayak gitu mungkin di perusahaan lain ya. Mbak nggak coba di perusahaan tetangga sana? ya udah mbak, makasih banyak ya udah bantuin saya buat cari nama suami saya. Oh, Ya iya. mungkin emang suami saya nggak kerja di sini. Tapi Mbak coba di perusahaan tetangga, mungkin siapa tahu ada. Sudah mbak, saya sudah keliling dari beberapa perusahaan dan ternyata emang nggak ada. gitu. Kalau boleh tahu emangnya Mbaknya dari mana sih, Mbak? Kok sampai ke kota nyari suaminya gak ketemu-ketemu? Saya dari desa mbak. Ya dia kebetulan dia ini satu desa sama pacar aku. Oh gitu. Iya, makanya kan kasihan jauh-jauh kan ke sini. Ya ampun, kasihan banget sih, Mbak. Maaf ya kita gak bisa bantu. Iya. Ya nggak apa-apa kok mbak, malah saya yang minta maaf karena udah ngerepotin dan ngeluangin waktu kalian. Ya kalau gitu mungkin saya bakal cari di tempat lain lagi. Atau gini aja Mbak, kebetulan pacar aku itu kenal sama orang-orang perusahaan tetangga. Biar saya tanyain ya, biar bantu dicariin Boleh, gitu. mbak, boleh. Ya siapa tahu masih ada harapan buat Iya, siapa tahu pacar saya kenal sama suami Mbak kan. Ya udah Mbak, tunggu aja di sini ya. ya saya bakal tunggu di sini kok mbak. Oh, iya Pak.
kamu ini udah selesai pekerjaannya? Sudah Pak, baru aja saya selesaikan Pak. Jadi gini Mar, kamu kan sekarang udah naik pangkat, ya kamu juga harus kerja lebih maksimal lagi Mar. Dan kamu jangan main-main kerja Mar. Dan aku juga mikirnya, ya aku nggak salah milih kamu sebagai pimpinan lah di sini. Ya jadi kamu juga harus meningkatkan kualitas kerja kamu. Karena kamu bukan karyawan biasa lagi sekarang. Iya Pak. Jadi kamu sekarang punya bawahan. Jadi kamu harus memang benar-benar giat lagi, lebih giat lagi dalam bekerja, ya, supaya apa ya, kamu bisa dibuat contoh sama karyawan-karyawan yang lain, Mas. Baik Pak. Untuk sementara waktu saya masih belum banyak pengalaman Pak. Maklum mungkin saya masih ada kesalahan sedikit-sedikit. Jadi mohon bimbingannya untuk Pak Gita untuk selalu pantau saya agar kantor di sini juga dapat berkembang, kinerja saya juga bagus Pak. Saya masih banyak harus belajar sama Pak Gita. Ya nanti bakalan saya diberi kamu. Ya nanti bakalan aku bakalan ngelatih kamu sebagaimana kamu ya menjadi seorang pimpinan yang memang benar-benar punya kinerja yang baik banget, Mat. Ya kamu juga harus ngeliatin satu persatu karyawan kamu, maksudnya di bawah kamu itu kerjanya baik atau dia memang main-main kerja di sini, Mat. Ya kamu juga harus bisa menegur dia. Kamu gak usah takut sekarang karena kamu juga sudah menjadi pimpinan di kantor ini. Ya saran aku cuma itu sih. Iya Pak. Kalau begitu saya izin Pak, mau ke belakang dulu. Oh silakan Pak. Permisi Pak. Sudah ditegur nih sama si Pak Gita baru. Ini pacar kamu. Tanya so. Ini pacar aku. Sebentar. Ini suami saya. Sini. Kamu datang ke sini kok nggak bilang-bilang sama Ya aku? gimana aku mau bilang sama kamu? Kamu nggak ada kabar, aku nggak Vin. punya nomor kamu. Sekarang itu masih jam kerja. Kamu berani-beraninya ya kamu datang ke sini ya? Mas, kenapa kamu jadi marah-marahin aku sih, Mas? Aku datang ke sini tuh demi nemuin kamu. Kamu bertahun-tahun nggak pulang. Kamu nggak ngabarin aku gimana kondisi kamu di sini. Aku tahu. Ya. Aku emang nggak pernah pulang. Cuman Ya tapi kan Maksudnya apa? Mbak ini benar suaminya? eh, Ini pacar saya, Mbak. sebentar. Aku jelasin ya. Ini maksudnya apa sih, Mas Umar? Begini deh. Aku itu sebenarnya di kampung sudah punya istri kan. Hah? Punya istri? Mas kamu yang bener aja, Mas. Loh, punya istri kok pacaran sama Mbak Ega sih? Kamu tega ya? Berarti kamu selama ini bohongin aku gitu? Bukan begini maksudnya. Tega kamu, Mas. Semua itu gara-gara kamu, Vin. Mas, kenapa aku yang disalahin sih, Mas? Harusnya aku yang marah sama kamu, Mas. Denger ya. Aku udah nggak ada rasa lagi sama kamu. Gara-gara Mas, kamu nggak boleh kayak gitu dong sama istri kamu sendiri. aku udah nggak cinta lagi sama dia. Aku kan sudah berjanji Mas, sama dia kamu. sudah usaha loh buat kesini nemuin Mas. Tuh. Tapi aku udah nggak cinta lagi sama dia. Aku cintanya cuma sama kamu aja. Ya ngapain, Mas? Mas udah bohongin aku selama ini. Kamu udah lupa ya, Mas, tujuan kamu ke kota itu buat apa? Vin, aku selama nikah sama kamu, aku tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Terus kenapa kamu nikah sama aku? Kenapa gak dari dulu aja kamu pisah? Kenapa baru sekarang, Mas? Bertahun-tahun aku nunggu kamu. Kalau tahu bakal kayak gini, Mas, aku gak bakal nunggu kamu. Aku gak bakal bela-belain datang ke sini buat nyari kamu. Ya udah, kamu tinggal pulang aja. Secepatnya nanti aku bakalan urus semua perceraian kita. Dan ingat, jangan pernah datang ke sini lagi. Aku sudah bahagia dengan hidupku yang sekarang. Udah pergi sana. Sih. Ini ada Pak. apa ya, Mas? Vin, kamu ngapain ada di kantor ini? Itu kata Mas. Iya. Ini kantor saya. Aku lagi nemuin suami aku. Oh, jadi ini suami kamu? Tapi dia udah punya pacar, Mas. Hah? Punya pacar? Tahu kan kalau dia punya Enggak Pak, tidak punya pacar Pak. Saya cuma deket aja Pak. Oh, jadi sekarang Mas nggak mengaku gitu?
Berisik banget ya mas kamu. Enggak. Mulai sekarang kita putus. Tapi gak Gini Mar, kamu kan sudah tahu konsekuensinya apa. Kalau misalkan ada hubungan di perusahaan ini, maksudnya satu kantor. iya Pak, saya tahu. Saya selaku pimpinan di kantor pusat, nggak mau ada karyawan aku ya yang menjalin hubungan di kantor ini. Jadi kamu pasti tahu dong konsekuensinya apa. Ya, kamu bakalan nggak kerja lagi di kantor ini. Tapi Pak, saya cuma deket aja Pak. Iya Pak, saya jujur Pak. Sebenarnya saya pacaran sama si Ega Pak. Nah, kamu sekarang jujur. Mungkin besok bakalan ada surat pemecatan di meja kamu. Dan aku bakalan ya menggantikan kamu dengan orang lain. Dan sekarang kamu masih barang-barang kamu terus pulang. Apalagi kamu punya istri man. Ngapain kamu selingkuh sama si Ega? Enggak, kita udah putus. Dia tadi sudah bilang kalau bakal cerai sama Mas. Jadi aku sekarang mau balik dulu. Mau pulang, cuman mungkin bakal hidup beberapa hari. Ya udah. Aku permisi dulu ya Mas. Ya, ada. Kasihan sama istri kamu, Mar. Kamu menikahi dia untuk bertanggung jawab. Kenapa kamu malah selingkuh sama orang lain? Ya ampun Mar, aku gak nyangka banget loh sama kamu. Kamu ngomongnya setia banget sama Mbak Ega. Ternyata udah punya istri kamu di kampung. Kamu tukang bohong ya kamu tuh. Pantas deh kamu dipecat. Iya Pak, saya sadar diri saya di sini juga salah besar. Harusnya saya nggak macarin si Ega karena di kampung sudah punya istri. Pak, Masih nunggu apa? iya Pak. Pak, saya agak dipecat juga kah Pak? Karena udah nutupin hubungan Mas sama Mbak Ega. Enggak, Anita. Jadi ini pelajaran buat kamu. Ya kamu jangan apa ya jadi orang ketiga buat mereka. Jadi aku kasih kebebasan nih buat kamu. Kamu jangan apa ya menutupi hubungan orang lain yang ada di sini karena kan di kantor ini nggak ada yang mempunyai hubungan, apalagi pacaran kayak gitu kan. Iya Pak, saya akui saya salah. Saya minta maaf ya Pak ya. Yaudah, kamu lanjut kerja aja sekarang. Ya udah Pak, permisi. Ya, mari. Bisa-bisanya si Umar malah pacaran sama si Ega, padahal dia udah punya istri. Dia nggak kasihan sama istrinya, padahal dia baru aja pengangkatan. Dia udah kehilangan masa jabatannya di sini.